Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anak dengan Ustazah Yeni, tentunya masih dalam pelajaran prakarya. Baik anak-anak, untuk pekan ini kita akan belajar tentang budidaya tanaman minimalis. Untuk pekan ini beda dengan pekan kemarin, yaitu pekan kemarin kan tentang budidaya ternak kesayangan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang budidaya tanaman minimalis. Nah, seperti di gambar ini ya. Nah, tapi ini tidak beda jauh karena masih aspek budidaya. Nah, pengertian budidaya sendiri adalah usaha mengembangkan atau menumbuhkan tumbuhan, hewan, dan jamur pada media atau tempat tertentu. Contohnya budidaya tanaman sayur, budidaya ikan gurame, dan lain-lain. Macam-macam budidaya di sini ada dua, yaitu yang pertama secara konvensional. Konvensional ini artinya kuno, bisa jadul atau manual ataupun tradisional. Kemudian budidaya secara modern. Nah, di sini artinya menggunakan teknologi canggih. Nah, pengertian bercocok tanam. Bercocok tanam adalah usaha menumbuhkan tanaman dengan media dan teknik tertentu. Nah, macam-macam bercocok tanam ada dua. Yang pertama, secara konvensional, kemudian yang kedua, secara modern. Contohnya ini, cocok tanam konvensional. Nah, kalian pasti menemukan ya, kalau kita lewat sawah, di desa-desa itu masih menggunakan cara membajak sawahnya, yaitu dengan menggunakan hewan. Bisa sapi, kerbau. Nah, di sini ya, ini masih cocok tanam secara konvensional. Kemudian ini juga ada contoh. Nah, di sini ada ibu-ibu masih pakai cangkul ya. Nah, ini tergolong sebagai cocok tanam konvensional. Nah, ibu-ibu di sini juga menanam padinya seperti ini ya, dengan turun langsung. Menancapkan padi sesuai dengan urutan. Kemudian ini juga ada contoh. Nah, menggiling pas ketika panen masih memakai alat konvensional seperti ini anak-anak. Ini masih terjadi di desa-desa. Nah, sekarang cocok tanam secara modern. Nah, ini sudah tidak pakai hewan. Nah, ini sudah pakai alat. Ya, traktor. Kemudian ini ada lagi. Nah, ini pakai lebih canggih ya. Kemudian nah, cara bercocok tanamnya malah seperti ini. Jadi tidak perlu langsung turun ke sawahnya, tetapi menggunakan alat seperti ini. Ini namanya cocok tanam modern. Ini sudah terjadi di kota-kota. Ada pula ini contohnya. Nah, di sini memanennya tanpa dicabut langsung anak-anak. Kalau di desa yang tadi kan konvensional kan orang-orang masih cabut ya. Sekarang ini pakai alat pencabutnya. Nah, ini anak-anak sekarang yang terkenal ya, yaitu hidroponik. Tanpa di sawah, meskipun tidak punya sawah yang luas, kita bisa bercocok tanam, yaitu secara modern. Bisa seperti ini ya. Sekarang kita sudah temukan di mana-mana hidroponik. Nah, ini contohnya. Ini kalau sudah waktunya panen seperti ini ya, tanpa harus menggunakan alat seperti tadi yang nah ini juga sama, pakai seperti ini juga bisa. Nah, ini juga
Banyak macam-macamnya ya, bercocok tanam modern. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hidroponik. Hidroponik di sini adalah suatu sistem bercocok tanam dengan memanfaatkan aliran nutrisi cairan dan instalasi pipa tanpa menggunakan tanah. Jadi, meskipun kita tidak mempunyai tanah yang luas, kita masih bisa bercocok tanam, yaitu dengan cara hidroponik. Nah, untuk membuat hidroponik, ini ada alat dan bahan yang diperlukan. Alatnya yang pertama adalah instalasi hidroponik atau ember. Kemudian yang kedua net pot plus sumbunya. Kemudian yang ketiga wadah semai. Kemudian yang keempat gergaji besi. Kelima pompa kecil. Kemudian yang keenam TDS, yaitu alat pengukur zat terlarut. Sedangkan bahan yang diperlukan adalah rock wool, benih, lidi atau tusuk gigi, kemudian pupuk nutrisi A dan B dicampur ya, kemudian air. Nah, anak-anak, macam-macam instalasi hidroponik. Nah, ini ada 6. Yang pertama nutrient film teknik, deep water culture, wet system, ebb and flow, drip system atau aeroponik. Nah, di sini yang pertama sistem nutrient film teknik, yaitu tanaman hidroponik. Anda akan secara berkala dialirkan air yang mengandung pupuk dan nutrisi lainnya dengan menggunakan pipa di bawah tanaman yang Anda tanam. Metode ini cukup berbeda dengan cara lainnya karena akar dari tanaman Anda tidak akan terendam di dalam air dan hanya akan dialiri oleh air saja. Nah, ini contohnya ya. Kemudian yang kedua, sistem deep water culture. Adalah metode ini cukup sederhana karena tanaman yang akan Anda tanam cukup dimasukkan ke dalam air aerasi atau gelembung udara. Nah, metode ini merupakan salah satu metode hidroponik yang paling sederhana dan paling populer digunakan oleh banyak orang. Jadi ini banyak digunakan oleh orang. Nah, seperti ini anak-anak. Kemudian yang ketiga yaitu sistem wick system. Di sini dalam sistem wick, tanaman akan ditempatkan pada sebuah wadah yang diletakkan tepat pada sebuah tempat penyimpanan air. Wadah penyimpanan air tersebut sebelumnya sudah diberikan larutan nutrisi seperti pupuk dan penyubur tanaman. Sistem ini bisa dibuat dengan mudah hanya dengan menggunakan tali atau kain wol dan wadah yang terbuat dari plastik. Nah, seperti ini anak-anak contohnya. Kemudian yang keempat, sistem ebb and flow system. Metode ini terdapat sebuah timer yang akan mengatur waktu untuk mengaliri air yang sudah diberikan pupuk pada tanaman Anda dalam waktu yang sudah ditentukan. Metode ini juga menggunakan tabung untuk mengaliri air yang berlebih agar tidak merusak tanaman dan buah yang sudah Anda tanam. Nah, untuk yang keempat ini contohnya anak-anak. Kemudian yang kelima, sistem drip system. Metode ini menggunakan sistem aerasi untuk mengalirkan air yang sebelumnya sudah diberikan nutrisi seperti pupuk dan penyubur tanaman dan akan diteteskan pada akar dan batang tanaman secara berkala. Nah, metode ini memang cukup kompleks karena Anda harus memastikan agar air hasil aerasi yang berlebihan terbuang dan tidak membuat tanaman Anda menjadi busuk karena kelebihan nutrisi. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini. Kemudian yang keenam, sistem aeroponik. Metode aeroponik ini menggunakan air yang sudah dikabutkan dan dialirkan pada akar-akar dari tanaman yang sudah disusun dengan cara sedemikian rupa.
Metode penanaman ini termasuk salah satu cara yang paling sulit untuk dilakukan dan mahal, tetapi tidak memerlukan tempat yang banyak di rumah Anda. Nah, seperti ini anak-anak. Nah, sekarang sedang menjelaskan tentang cocok tanam minimalis. Nah, bercocok tanam tidak harus membutuhkan lahan yang luas, bahkan hektaran. Akan tetapi dengan bahan atau media tanam sederhana dan daur ulang pun kita bisa bercocok tanam. Nah, ini contohnya anak-anak. Nah, ini kan gampang ya dicari ya bahannya. Biasanya kalau kalian beli botol tidak terpakai kan langsung dibuang. Nah, ini masih bisa digunakan untuk cocok tanam minimalis. Nah, ini anak-anak. Nah, tidak perlu lahan yang luas ini atau meskipun rumahnya kecil bisa ini pakai ini. Nah, ini bisa pakai botol ya. Nah, seperti ini cantik kan anak-anak? Nah, ini bisa ditaruh di tembok ya. Kalian pasti sudah pernah tahu seperti ini ya bentuknya di sekolahan kita. Ketika kalian mau masuk ke kampus 1, dari pintu gerbang sudah banyak tanaman yang berada di tembok. Nah, anak-anak, tugas untuk pekan ini yaitu membuat tanaman minimalis, yaitu alat dan bahan yang diperlukan adalah botol Sprite atau Coca-Cola ukuran 1500 ml satu anak ya. Kemudian gunting, kemudian cat, kayu, pilok, tembok, boleh. Kemudian kuas kecil untuk melukis. Kemudian kuas tanggung, kemudian bunga. Kalau ada solder boleh, kawat, kompos juga boleh. Nah, anak-anak, tugasnya membuat pot seperti yang sudah Ustazah contohkan tadi dan tanaman hias minimalis. Nah, pekan ini kalian membuat rencana kerja dan hasil karyanya dalam bentuk video. Mungkin itu dari sekian dari Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Nizar mandi.